Ay, María, hombre. María, hombre. Run. Halo semuanya, welcome to my channel. Bersama Joe di sini. Di video kali ini coba akan ngajakin sebuah film yang bergenre drama action. Judulnya adalah Loving Pablo. Let's check it out. Pada awal film, diperlihatkan seorang wanita yang sedang meninggalkan negaranya, Kolombia. Wanita ini bernama Virginia Vallejo. I've had to leave a house in the middle of the night because of a man before. But this is the first time I've had to leave a country. Dia ditemani oleh seorang agen DEA yang bernama Agent Shepard. Di sini, Agent Shepard pun mengatakan kalau Virginia sudah aman. Dan apakah yang sebenarnya terjadi? Tonton terus video ini. You're safe now. Kemudian cerita berlanjut di mana adegan menunjukkan si Pablo sedang bertemu dengan anak buahnya. Kita sebut saja si Asep dan si Udin. Nah, di sini si Pablo memerintahkan si Udin untuk menghilangkan jejak-jejak pembunuhan yang sudah dilakukan Pablo beberapa tahun yang lalu. I have the gatillero you asked for. I'll talk to him and you take him away. I don't want him around. Patrón, porque soy bueno. Escuchame, I have a little job for you in Leticia. There is a file there from 7 years ago linking me to the mother of 2 agents. You have to make it disappear, okay? Everything will fine. Perlu kalian ketahui, film ini diambil dari kisah nyata seorang bos kriminal yang sangat terkenal pada tahun 80-an. Karena Pablo adalah seorang gangster, maka memburu orang itu sudah jadi makanan sehari-hari, bukan? Do it, pelao. Dan jika kalian pikir si Pablo menyuruh si Udin untuk menghilangkan jejak-jejak pembunuhannya hanya karena dia takut ditangkap polisi, kalian salah. Karena semua polisi yang ada di daerah tempat tinggal Pablo, tepatnya di kota Medellin, Kolombia, itu sudah disuap oleh Pablo. Dan bahkan hampir semua penduduk di kota Medellin itu dipelihara oleh Pablo. Bahkan dibuatkan rumah oleh si Pablo. Pablito, ¿cómo está tu mamá? ¿Ya se mejoró? Paulito, Pablo está aquí, vení. Is everybody here named Pablo? Everybody, they named them after him. Listen, we are now finishing the first 600, but we're going to build 2,000. Eh? 2,000. Dios mío. Kemudian si Pablo mengadakan pesta di rumahnya. Dia mengundang artis, pemain sepak bola, pejabat, dan juga rekan-rekan kerjanya. Nah, dan salah satu tamu yang datang ke pesta Pablo itu adalah si Virginia. 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 Maria, what have you been hiding? Pablo keep asking for you. He's driving us. Ketika datang ke rumah Pablo, si Virginia ini terkagum-kagum oleh kekayaan yang dimiliki oleh si Pablo. Karena saking kayanya si Pablo ini, dia punya pesawat pribadi, punya kebun binatang pribadi di dalam rumahnya, dan rumahnya itu sangatlah besar. Sebagai seorang wanita, Virginia ini langsung berkata kalau dia harus mendapatkan Pablo. Dan di sisi lain, si Pablo juga sangat tertarik pada Virginia. Karena di masa itu, Virginia ini adalah seorang artis yang sangat terkenal di Kolombia. Please don't mind the weapons. They are for the animals. We have a little zoo here. Would you like to see it? You scared us to death. Tell our host, this is no way to welcome guests. As soon as I see him.
that? Oh my God. They are beautiful. They're very happy here. They like Colombia. That's because they don't read the papers. Kemudian Virginia mulai berkencan dengan si Pablo. Padahal Pablo sudah mempunyai anak dan mempunyai istri. Istrinya ini bernama Victoria dan anaknya bernama Juan Pablo. It's only 5 pesos. It's like this. Pablo, you know how hard your daddy has to work to make some money. Give me the bag. Only 5 pesos. Berawal dari hubungan gelap tersebut, si Virginia diajak oleh Pablo ke pulau pribadinya untuk berlibur sekaligus bertemu dengan klien-klien dan rekan kerjanya. Where are you going? They're waiting. Who? Señores, Virginia Vallejo. Virginia, how are you? When did you arrive? Today. Pablo introduces me to his associates in the cartel. He shows me off to them like a trophy. And I know that they are also there to evaluate me. Between them, they form a new social class, the narco-millionaires. And I'm the only journalist with exclusive access to their first summit. Nah, di salah satu skin ini ditunjukkan betapa berkuasanya si Pablo ini, guys. Sampai-sampai dia menggunakan jalan tol untuk mendaratkan pesawat yang berisikan penuh kokain. Dan perlu kalian ketahui, 80% kokain di Amerika pada masa itu yang mengedarkan adalah Pablo. But the fire is so delightful. Since we know the place to go, let it snow, let it snow, let it snow. They call them the saints because they make the miracle of multiplication up there. Do the math. 1 kilo is worth $7,000 here in Colombia. In the United States, they cut it, add lactose, and it becomes 3 kilos, which are worth $150,000 there. Is that a miracle or not? Bahkan guys, pada masa itu, si Pablo ini sempat menjadi orang terkaya di dunia loh. Dengan pendapatan 21,9 miliar US dollar. Yang lebih gilanya lagi, si Pablo ini berencana untuk menjadi presiden guys, supaya dia dapat menjalankan bisnisnya dengan mulus. What are we, children? Don't we have judges here? No mother sends her children to the neighbors to be punished. No. What do the lawyers have to say? It's constitutional. Can it be appealed? Yeah, it can be appealed. No, you have to knock it down. That treaty put us in danger to everyone here. Every one of you, every one of us. See, you have to fight it from the institutions, from inside. Namun, bisnis haramnya ini mulai terendus oleh publik dan oleh pemerintah Kolombia. Ya iyalah, gimana nggak ketahuan? Jalan tol ditutup buat landasan pesawat. Emang barbar si Pablo ini. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Rencana Pablo untuk menjadi presiden Kolombia tidak semulus apa yang dia ekspektasikan guys. Karena Perdana Menteri mencurigai dia dan anggota DPR di sana kurang suka dengan sikap Pablo. Congressman Escobar, it certainly must have been quite a struggle for you to obtain your fortune. And to go from having a few properties in Medellin to accumulating more than $2 billion in less than 2 years. Karena kesal banyak yang menghalangi rencana si Pablo, dia pun gak segan-segan untuk membentuk tim dan membunuh sejumlah orang berikut ini guys.
Señor. ¿Qué le pasa? Señor, Por ¿está Dios, bien? ayúdeme. When I give you 10 and I will pay $10,000. Every capta is $20,000. Every major, $50,000. Melihat tingkah laku Pablo yang semakin di luar kendali, pemerintah Kolombia membentuk pasukan khusus yang bernama Search Block dan dibantu oleh DEA dan CIA dari Amerika. We're 500 men here, all from Bogota, devoted only to capturing Pablo Escobar. We can't take anyone from here. We even bring in our own food, so they won't poison us. What makes the DEA? Di sisi lain, hubungannya dengan Virginia sudah semakin renggang. Bahkan si Virginia ini sering diteror oleh masyarakat dan dipecat dari pekerjaannya karena ulah Pablo. Who told you to fire me? Nobody told me to do anything. It's an artistic decision. Replacing me with that cheap whore is an artistic decision. Since when? Say it. Just say it. This is because of him. Say it. Say it! We don't care. Mengetahui hal ini, Agent Shepard mengajak si Virginia untuk bekerja sama menangkap Pablo. Pertamanya sih nggak mau, malu-malu, tapi akhirnya mau. Until you've made love to a Colombian woman. That changes everything. Melihat posisinya semakin terdesak, si Pablo nggak kehilangan akal, guys. Dia menyatakan akan menyerahkan diri dengan satu syarat. Syarat tersebut adalah dia harus membangun penjaranya sendiri. Gokil gak? Dan ini penjaranya. Gimana menurut kalian tentang penjara Pablo ini? Silahkan komen di bawah ya. Di dalam penjara ini, si Pablo mulai mencerdaskan kembali bisnisnya. Namun, tidak semulus apa yang diharapkan Pablo. Pemerintah mengetahui bahwa si Pablo masih dengan leluasa menjalankan bisnisnya dari dalam penjara. Pemerintah memutuskan untuk benar-benar akan menangkap Pablo. Namun guys, karena penjaranya ini milik Pablo, dia dengan mudah dapat melarikan diri. Pemerintah Kolombia semakin geram dengan ulah Pablo. Setelah berhasil kabur dari penjara miliknya, Pablo melakukan aksi-aksi yang lebih gila lagi. Dia melakukan pengeboman di sejumlah tempat. What he wants. Súbase, patrón, vámonos, vámonos. ¡Pablo, subite! Pemerintah Kolombia semakin geram dengan ulah Pablo. Dan mereka pun memutuskan untuk membunuh semua anak buah Pablo. Bajar con Pablo Escobar. The bodies of Pablo's lawyers, hitmen, accountants, and family appear scattered all over Medellin. Posisi Pablo semakin terpojok dan dia semakin kewalahan. Si Pablo menyuruh anak dan istrinya untuk kabur ke Jerman. Tapi hal tersebut diketahui oleh Virginia dan berhasil digagalkan. Presence upon arrival in Bogota this morning after being denied entry into Germany. The wives of the two children of the couple were forced to spend the night in the Colons airport and later sent back to Colombia on a regular. Nah, di sini pemerintahan gak kurang akal guys.
mereka menjadikan istri dan anak Pablo sebagai umpan untuk menangkap Pablo. Karena si Pablo ini dalam posisi yang sudah sangat terpojok dan dia sangat mencintai keluarganya, dia pun terpancing guys, dan berhasil dibunuh pada 2 Desember 1993. Nah guys, dari film ini kita bisa simpulkan bahwa sifat dasar manusia itu memang gak pernah puas. Maka dari itu alangkah baiknya jika kita bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Bila kalian punya rekomendasi film untuk digancengin, silahkan komentar di bawah. Sekian video dari gua and see you